bertemu. Saya Rafi. Hari ini pada 16 hari bulan September, saya berada di Jakarta, bertemu dengan seorang pemuzik yang dikenali sebagai Kadik Rihardika. Kita terus bertemu. Apa khabar Kadik? Selamat berjumpa. Baik, terima kasih kerana sudi untuk kita berbual dan dapat mengenali pemuzik-pemuzik Indonesia. Umpamanya macam saya, seorang pemuzik gitaris, dah tentu saya nak cari gitaris juga. Jadi kebetulan Kadik berada dalam besok dia ada konsert, ada latihan konsert. Saya dapat curi masa dia sekejap. Baiklah, macam formal, tapi sekejap lagi dia bual, dia jadi meriah. Okey, Kadik, saya ni mungkin Kadik dah ada berbual, bicara dengan interview yang lain tentang bagaimana Kadik involve dalam rakaman, bermula karya muzik. Mungkin saya juga ingin bertanyakan soalan yang sama. Saya nak tanya Kadik, macam mana mula-mula Kadik melangkah kaki ke Jakarta ni? Ya, lepas itu macam mana Kadik boleh mula terlibat dengan rakaman muzik dan macam mana dianya bermula dan siapakah yang memberi inspirasi pada Kadik? Saya tu kebetulan dari Bali hijrah ke Jakarta itu tahun 73. Umur saya sekitar 4 tahun lah waktu itu. Sekolah di Jakarta. Setelah itu begitu kelas 6 SD saya mulai mengenal gitar. Ya, mulai senang pegang-pegang gitar, sampai kesel nggak bisa gitu mainnya, terus saya banting gitarnya pecah, dibeliin lagi sama bapak saya gitar akustik waktu itu. Nah, begitu SMP saya langsung main vokal grup sama teman, main akustik ya, main nyanyi, pada nyanyi gitu deh. Setelah itu lama saya main gitar akustik terus, sampai pada satu saat saya sekolah musik di salah satu sekolah musik di Jakarta. Itu kebetulan ketemu sama orang-orang yang memang kompeten di bidang musik itu, dan mungkin bisa saya bilang pada waktu itu jalan saya diketemukan dengan yang benar gitu. Jadi ada tokoh-tokoh musik yang emang jago-jago di Jakarta gitu. Saya belajar dari sana. Selepas cuman 6 bulan saya belajar di situ, terus langsung diangkat sebagai asisten guru. Setelah jadi asisten guru, lalu saya full jadi pengajar di situ, instruktur gitar. Nah, pertama kali saya main musik itu kebetulan pada waktu itu diajak sama ada basis Jeffrey Talele, dan ini boleh sebut nama ya kalau boleh, ini guru saya pertama itu Doni Suhendra, pemain gitarnya Krakatau, almarhum ya. Nah, dia Krakatau dengan Indra Lesmana, Gilang Ramadan ya pada waktu itu ya, Prabu Dharma. Saya belajar sama Mas Doni. Belajar dengan personal. Di sekolah musik cuma ya waktu cuma 45 menit belajar, tapi setelah itu kami sering sama-sama. Saya suka ke rumahnya Mas Doni, main, terus diajarin lagi di luar private itu ya, di luar belajar musik. Dari situ banyak kenal akhirnya sama pemain pada waktu itu senior yang memang udah main di mana-mana. Salah satunya Mas Jeffrey Talele, ada pemain bass. Nah, dia orang pertama kali yang ngajak saya main di kafe gitu. Pada waktu itu saya deg-degan, nggak berani gitu loh, mana dipaksa sama dia, ayo ikut, nanti kamu akan mendapat pengalaman yang bagus di situ. Begitu saya main pertama di situ, ternyata yang saya diajak main itu juga bukan pemain sembarangan gitu. Itu ada siapa, almarhum Chris Kayahatu waktu itu main sama beliau. Udah dari situ dapat pengalaman. Setelah itu baru kenal dengan itu kan saya belajar jazz ya kan.
belajar jazz, lalu belajar jazz rock karena Mas Doni Suhendra ini pemain fusion. Saya dijujulin fusion terus sama dia, sama beliau, terus sama Indra Lesmana juga ngajak latihan-latihan. Jadi wawasan makin luas. Tapi saya mikir saya nggak mau cuman di jazz rock atau fusion itu aja gitu, atau di jazz aja gitu. Saya mencoba untuk terjun ke dunia pop pada waktu itu. Saya dengerin referensi-referensi pop seperti yang pop rock, misalnya Steve Lukather saya dengerin gitu kan. Ada banyak lah pemain-pemain gitar musik yang saya dengerin. Dari situ saya mulai rekaman gitu. Pertama kali saya rekaman, ini salah satu lagu yang lumayan ngetop juga. Saya pertama kali rekaman dengan Memes. Lagunya Terlanjur Sayang. Wow. Nah, itu pertama kali saya rekaman gitu. Dari situ mungkin orang mulai denger ya nama saya mulai diajak rekaman dengan siapa dengan banyak orang lah gitu. Dari situ mulai berkembangnya gitu loh. Jadi itu perjalanan yang menarik kita dapat dengar ya. Kalau boleh tak Kadik cerita tentang pada masa Kadik belajar dulu di sekolah muzik tu, apa yang Kadik masih ingat? Sepertinya macam saya pernah kita baru bareng kan, baru sama-sama buat show, dan semasa latihan itu pertama kali saya dapat main dengan Kadik. Kadik ada satu keistimewaan yang dipanggil perfect pitch. Itu bagaimana? Perfect pitch itu Kadik belajar atau anugerah? Bagaimana? Kalau sebenarnya bukan perfect pitch ya. Saya itu kalau dengar nada dengan kalau udah tahu tuning, udah dengar not, begitu dimainin not lagu, saya langsung bisa ngebaca via solfeggio. Nah, gitu. Tapi saya perfect do, bukan apa namanya? Ini Bukan fixed do, what? fixed do. Not fixed do. Kalau C is a do lah. Kalau C, do. kata G itu mananya itu so. So, kalau Gitu. saya kalau overtune misalnya dari C, do, begitu misalnya overtune ke E flat, E flat. do-nya itu di E flat. Do-nya jadi movable do. Apa itu? Movable do. Movable do. Movable do. Ya, Ya, movable do. oke. Ya. Kayak seperti itu. Jadi dengar langsung tahu notnya, ini solmisasinya gitu. Apakah itu diajar? Pada waktu itu memang nggak ada pelajaran itu, solfeggio itu belum ada. Tapi saya juga mungkin karena ada ibu saya almarhum itu emang suka nyanyiin solmisasi gitu loh. Mungkin ada turun dari situ juga gitu, terus ditambah saya emang suka gitu loh pakai solmisasi itu karena lebih gampang kan. Dengar tanpa megang alat pun kita dengar not lagu langsung terbayang gitu. Oh, notnya ini gitu. Okay. Kalau saya boleh tanya sedikit tentang Doni Suhendra. Sepertinya Doni Suhendra menjadi satu idola gitaris ya, gitu kan. Pada semua pemuzik. Boleh cerita sedikit pengalaman menjadi anak murid, langsung menjadi teman. Bagaimana? Boleh cerita sedikit tentang Doni Suhendra? Pada waktu itu kebetulan saya tuh pertama kali masuk di sekolah musik Farabi itu Indra Lesmana Workshop. Itu langsung yang ngajar Mas Doni sendiri gitu. Nah, awal saya belajar, dia kayaknya beliau ngelihat saya kemauannya keras gitu. Jadi saya banyak tanya sama dia. Waktu istirahat pun saya tanya apa. Dari situ akhirnya dia memutuskan, "Kadek, kamu sering-sering ikut saya yuk." Kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah saya gitu. Jadi suka pulang bareng sama dia, terus kadang-kadang nginep di rumah dia. Nah, selama itu sepertinya beliau seperti memberikan semua ilmunya ke saya. Jadi seperti nggak ada yang ditutup. Iya, semua dibuka sama dia. Gitu. Jadi saya tahu semua tuh dari beliau tuh. Ini kenapa bisa begini deh? Karena gini dijelaskan semuanya. Karena teorinya kan kuat sekali tuh Mas Doni itu. Sampai disuruh coba kamu belajar, dikasih tabel sama dia.
ditulisin. Pagi hearing, habis itu transcribing sendiri, terus fingering pun dibagi terus kan, fingering teknik, fingering picking, chordal tones, arpeggio. Itu tidak termasuk dalam Farabi ya? Ini di luar. Di luar, itu di luarnya, di luar Farabi. Yang nantinya begitu advance pun akan diajarkan itu. Cuman saya duluan dikasih gitu. Mungkin karena saya lebih cepat kalian nangkapnya, terus pengen abis ini apa sih, kamu nih abis ini apa sih gitu yang dipelajarin. Jadi dia ngasih duluan terus gitu. Itu menarik ya, tentang Doni Sohendra dan ilmu yang didapatkan daripada Doni. Dan ada tak guru selain dari Doni Sohendra, Kadek ada belajar Ada. siapa? Saya belajar juga sama Indra Lesmana. Personal juga, Personal juga. Dia pakai piano, keyboard, saya pakai gitar. Nah, yang lebih lagi mengesankan kalau dari Mas Indra ini, pada waktu itu saya cuma disuruh masuk yuk, ambil gitar. Dia matikan lampu, main langsung. Saya tanya, main apa Dra? Gitu. Nggak usah tanya, main aja, main. Apa yang kamu rasain dan pengen mainin, keluarin. Dia bilang gitu. Kadek main gitar? Aku main gitar. Mas Indra main keyboard dalam kondisi gelap. Jangan lihat fret, katanya. Jangan pernah kamu diperbudak oleh jari, tapi perbudaklah jari kamu sendiri gitu. Jadi itu tujuannya? Itu tujuannya itu. Itu luar biasa, satu pengalaman ya. Itu salah satu teknik yang sangat berharga kita dapat kongsi daripada maestro jazz Indra Lesmana, Doni Sohendra. Dan kini ilmu tu Mas Kadek sedang melakukannya. Ini dalam recording ya, rakaman. Ada tak cabaran-cabaran sebagai seorang pemuzik semasa rakaman yang Kadek pernah hadapi, yang sulit dan ya kadang-kadang dari segi solo, lagu, ada tak halangan yang bagaimana yang pernah Kadek jumpa? Saya pernah sih ngalamin itu. Biasanya saya rekaman itu satu shift itu kan 6 jam 7 jam gitu ya. Saya pernah ngisi 2-3 lagu gitu. Kadang pernah saya satu shift itu 8 lagu saya pernah ngisi gitu. Tapi ada pernah saya mengalami satu shift itu masih nggak cukup itu untuk satu lagu gitu, karena ditantang untuk apa ya, jadi saya baca semua part orkestra kan, jadi satu-satu udah gitu ada yang arpeggio, main speed segala, sampai saya suruh operatornya, Mas tunggu ya, saya fingering dulu ya di part yang ini gitu. Saya fingering dulu tuh bang, fingering ditunggu ya, ditunggu. Udah satu shift tuh lebih dikit lah, akhirnya selesai. Pernah mengalami itu. Oke, mungkin musician nak tahu lah, soalan ni very cliche. Semua orang akan tanya soalan yang sama. Macam mana Kadek praktis yang dahulu berapa jam, yang sekarang berapa jam? Okay. Awal-awal dulu saya pernah ngalamin latihan itu 18 jam satu hari, 18 jam. Pernah ngalamin itu untuk sampai berapa bulan gitu ya, mungkin awal-awal karena banyak sekali pengen tahunya ya. Nah, lama-lama terus kan ada masukan-masukan yang sebaiknya lebih baik, efisien latihan, nggak usah terlalu diforsir. Yang penting itu kita melatih sesuatu yang kita belum fasih gitu. Okay. Nah, Phrases, contohnya gitu ya. Kalau yang udah bisa, ya udah tinggalkan dulu gitu. Nanti diulang lagi gitu. Itu sih intinya, yang benar sih begitu. Nah, harus rata-rata sebenarnya latihan itu paling minimal itu sehari itu 2,5 jam. Sekarang? Iya. Sekarang. Sekarang agak berkurang malah saya latihannya. Kalau ada job aja baru latihan. Iya gitu ya. Kadek, mungkin ramai juga nak tahu antara music, kerana kita rakaman kan, kita sama-sama juga terlibat dengan rakaman. Kita ni terhambat dengan pop, music pop kan. Okay. Jadi latar belakang kita tu kita maunya music mungkin jazz atau klasikal. Jadi
bagi Kadik dalam memikirkan dalam bila dipanggil session, bagi apa yang terlintas persediaan Kadik untuk menghadapi session itu? Uh, kalau kalau saya Ada sih tips ya tak? cuman memang udah siap diri aja, udah gitu loh. Langsung aja Mau gimana, udah pokoknya kita harus siap gitu apapun yang kita hadapin gitu loh. Mau tiba-tiba mainnya rock, kita bawanya akustik steel doang gitu misalnya, atau kebalikannya disuruh main pop, kita bawanya efek metal gitu. Emang harus siap aja sih. Siap aja, mana bersedia, Iya. bila-bila masa. Ya. Tapi biasanya kan kita pasti tahu tuh kalau rekaman, kalau rekaman rata-rata pop lah di sini. Cuman kalau ada yang beda pasti akan dikasih tahu gitu. Dek, ini rekamannya agak beda ya. Ini misalnya ini Brazilian misalnya gitu, Latin gitu. Okay. Nah, itu udah kepikir langsung, oh harus bawa acoustic nylon nih gitu. Baik, ini soalan mungkin sensitif, agak mungkin menyinggung pemuzik, menyinggung pemuzik itu sebab soalan ini mesti kita tahu. Saya nak tanya tadi, bayaran pemuzik pada tahun masa Kadik terlibat di Indonesia sehingga sekarang, boleh tak Kadik ceritakan? Ada 3 mungkin. Bayaran yang pertama, ya bayaran yang sekarang, dan bayaran yang tertinggi yang pernah Kadik terima sebab selaku sebagai pemuzik. Kalau rekaman ya, Rekaman pada peringkat awal dulu, awal terlibat dulu. Berapa bayaran session satu lagu itu? Satu lagu itu dulu pernah 250.000. Pernah 250.000. Itu tahun 90-an. 89-an. 89. Iya. Itu Mungkin 150.000 gitu pernah juga sih. Itu first. Iya, kalau awal-awal memang saya kan nggak terlalu mikirin ya gitu, karena untuk pengalaman aja, untuk Menimba untuk menaik ini, untuk menaikin untuk karir aja. Setelah itu rekaman di angka 1.800.000 itu pernah ngalamin. Ya, dalam pertengahan kemarin ini pernah ngalamin. Dan rekaman yang paling tinggi yang saya pernah ini rekaman kalau ngisi gitar itu sampai 5 juta pernah. Benar. Itu apa? Itu dalam untuk sesi lagu advertising atau lagu artis? Lagu artis. Artis. Itu artis. Kalau rekaman album. Kalau misalnya scoring untuk beberapa kali kan rekamannya itu perhitungannya beda lagi. Pernah saya sampai 7,5 juta gitu. Itu luar biasa. Film misalnya. Untuk film ya beda kan. Itu dia kita dapat sharing sikit Untuk sesi kedua ni nanti kita akan sambung kemudian. Stay tune.